Sekali lagi tidak terlambat kalau saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year walaupun belum terjadi. Belum tentu kita ketemu tanggal 31 karena tidak ada kebaktian. Dan sudah banyak rekan-rekan kita yang keluar kota, pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Saudara, I don't want to preach ya, saya tidak akan khotbah. Temanya apa, saya pikir apa ya, tapi saya kasih judul nasihat untuk memasuki tahun 2025. Jadi saya harap ini bisa menguatkan kita semuanya, memperluas wawasan kita. Amin, saudara. Ya, biarlah kita semangat dalam mengikuti kebaktian pada pagi siang hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, yang saya langsung saja yang perlu kita siapkan dalam kehidupan kita dalam memasuki tahun yang baru adalah kembangkan sikap bersyukur. 1 Korintus 1 ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dalam setiap bukunya selalu mengatakan aku mengucap syukur karena ini, aku mengucap syukur karena kamu. Senantiasa begitu saudara. Perlu kita mengembangkan hal ini. Kelihatannya kecil, tapi it will bring a great impact. Kelihatannya cuma kecil aja, tetapi impactnya itu luar biasa. Mengucap syukur adalah tindakan yang setiap orang bisa lakukan. Dan pada waktu kita lakukan, itu akan, it works like magic. Sepertinya itu kayak magic. Mendadak mood kita, perasaan kita, itu menjadi positif. Pikiran kita, perspektif hidup kita, itu semuanya menjadi sangat terang. Saudara, saya seringkali konseling. Sebetulnya masalahnya itu tidak terlalu besar, tapi karena mereka itu tidak bisa bersyukur, banyak ngomel dan lain sebagainya, maka akhirnya masalah itu jadi kelihatan besar. Itu yang dihadapi oleh banyak orang. Tahukah saudara bahwa mengomel atau menggerutu itu merupakan kita membuka sumber untuk all the negative emotion. Semua perasaan emosi yang negatif itu masuk dari apa? Omelan, gerutu. Ayub mengatakan begini saudara, keluh kesahku sekarang menjadi pemberontakan. Diawali dengan keluh kesah, tapi diakhiri dengan pemberontakan. Jadi kalau kita biarkan kita ngomel sedikit demi sedikit, maka yang masuk itu bukanlah sesuatu yang positif, tapi yang masuk itu adalah sesuatu yang negatif. Dan akhirnya bisa membawa dampak yang begitu destruktif, menghancurkan dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan jasmani kita dan lain sebagainya. Nah, belajar mengucap syukur. Kenapa demikian? Karena mengucap syukur mengubah atmosfer hidup hati kita menjadi positif. You cannot have a positive life with a negative attitude. You cannot. Tidak bisa, saudara. Jadi, saudara, ini penting sekali. Bangsa Israel pada waktu masuk tanah perjanjian, sudah ada di seberang. Dan pada waktu itu, saudara, mereka ngirim 12 pengintai. Kita tahu semua cerita itu. Ke-12 pengintai datang, 10 pengintai beritanya negatif. 2 pengintai beritanya positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Kita tahu ceritanya itu. Dan akibat daripada 10 orang yang ngomong negatif itu, ya, negative news travel fast. Hal yang negatif itu cepat sekali beredar. Seluruh bangsa ngomel. Bangsa Israel ngomel. Dan Tuhan melihatnya bangsa ini tidak siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan itu kesimpulannya. Akibatnya apa? Bangsa ini diputar 40 tahun di padang belantara. Sampai satu generasi itu habis, yang muncul generasi yang baru. Yang tidak ngomelan, tidak mengeluh. Cuma 2 orang yang boleh masuk, Yosua dan Kaleb. Saudara, seakan-akan kelihatannya kecil, tapi kalau kita ngomel, kita tidak akan siap memasuki tahun yang baru ini. Kita tidak akan mengalami kemenangan, hanya karena kita dengar berita yang negatif. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin, saudara. Mengucap syukur menguatkan iman, saudara. Kisah Rasul 28 ayat 15, dikatakan ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara. Tidak ada orang yang memiliki
kerohanian yang luar biasa. Iman yang luar biasa dan pada waktu yang sama dia adalah orang yang suka ngomel. Enggak mungkin ada, saudara. Karena itu dua hal yang tidak kompatibel. Dua hal yang berlawanan. Saudara, orang yang memberikan inspirasi, hidupnya itu memberikan inspirasi bagi orang lain. Imannya itu bisa mengimpartasi, bisa mengangkat orang-orang yang lemah, yang loyo dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang itu yang tahu bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur dalam Tuhan. Amin, saudara. Itu, saudara. Masalahnya bukan berarti tambah berkurang, masalahnya boleh tambah banyak. Tapi yang penting pada waktu kita mengucap syukur, kita tahu bahwa kita bisa selesaikan masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan ngomel. Amin, saudara. Jadi itu harus menjadi komitmen saudara. Hari-hari saudara itu bertambah baik atau buruk tergantung dari satu hal ini. Saudara. Dikatakan hari-hari orang berkesusahan buruk semuanya, itu Amsal. Dikatakan hari orang berkesusahan, berkeluh kesah itu buruk semuanya. Saudara. Saudara mau cari hari baik, jangan pergi ke orang pinter, jangan saudara. Jangan ke tukang guamnya, jangan saudara. Nggak perlu cari hari saudara. Saudara mau cari hari-harimu jadi hari-hari yang the best in your life. Belajarlah memulai satu hari dengan mengucap syukur. Dan saudara akan melihat hari-hari itu menjadi hari-hari yang luar biasa. Amin saudara. Coba saudara lihat kiri kanan. Kalau ada wajah yang muram, gelidik sedikit saudara. Supaya kita semua tersenyum. Amin saudara. Ya, itu yang penting saudara. Ya, sungguhan saudara ada yang dikit-dikit gitu. Saudara. Saya kelihatan itu. Ya. Jadi mengucap syukur. Be positive in everything. Yang kedua, hiduplah dalam kerendahan hati. Ada dua ayat yang saya ingin bacakan kepada saudara. Yang pertama dari Amsal 3 ayat yang 34. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan apabila ia menghadapi pencemooh maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Saudara mau disayang sama Tuhan? Saudara. Hiduplah dalam kerendahan hati. Tapi sebaliknya Tuhan menentang orang yang congkak. Saudara hidup dalam kesombongan, saudara membuat Tuhan menjadi musuh saudara. Saudara punya musuh manusia aja, saudara hidup ini tambah susah kok saudara. Makin susah kalau saudara punya banyak musuh. Apalagi kalau musuh saudara itu Tuhan. Itu, belajarlah kita, mari kita belajar dalam kerendahan hati. Dan firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat yang keempat ini luar biasa. 1, 2, 3 kita baca. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, kalau firman Tuhan berjanji seperti ini, apa yang kita takutkan dalam memasuki tahun yang baru? Saya selidiki apa sih ganjaran dan kerendahan hati dan takut akan Tuhan dan kekayaan. Kekayaan bukan hanya harta benda, ya termasuk physical blessing, tapi juga berkat-berkat rohani yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kehormatan dan a meaningful life. Satu kehidupan yang berkualitas, satu kehidupan yang bermakna. Itu ganjaran daripada kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kalau saudara cuma berpikir begitu saudara ya. Jadi saudara masa sih kita takut kalau janji Tuhan itu begitu. Jadi kalau kita hidup dalam kerendahan hati, masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Amin saudara. Orang yang sombong tidak bisa menilai dirinya secara objektif. Dia tidak bisa lihat siapa dirinya secara objektif. Hanya orang yang rendah hati yang bisa menilai dirinya secara objektif. Melihat kekurangannya, melihat kelemahan-kelemahannya. Harus dan berani mengakui kelemahannya. Itu saudara. Dan ini penting sekali saudara. Jadi kadang-kadang masalahnya itu dalam diri kita. Kesombongan kita yang akhirnya menjadi masalah. Ada satu cerita yang saya ingin ceritakan pada saudara, yaitu Black Death atau Childbed, Pearl Fever. Nah ini pada waktu abad 18, setelah abad Renaissance, ya dari abad zaman kuno kemudian zaman modern itu menjadi satu wabah yang menjalar di Eropa. Di mana apa saudara? Ibu-ibu yang baru melahirkan meninggal dunia setelah 2 hari, 48 jam. Dan mereka betul-betul ini masalah abad 18 itu masalah ya
sains itu dipuja-puja dan lain sebagainya, tidak menemukan akibatnya. Dan ini makin lama makin bertambah parah, saudara ya. Dan di mana ibu-ibu yang melahirkan itu akhirnya meninggal setelah melahirkan itu. Dan itu berlangsung puluhan tahun pada waktu itu. Saudara. Tidak tahu sebabnya. Semua dokter-dokter itu menyelidiki, kenapa ini, virus apa ini, apa yang terjadi. Dan pandemi model apa ini, saudara. Sampai ada satu rumah sakit yang dikabarkan itu angka kematian ibu yang melahirkan itu sampai 70%. Bayangin saudara. Apa enggak menjadi orang itu takut untuk hamil saudara. Jadi taman itu. Tapi ada satu orang dokter yang bernama Dr. Oliver Wendell Holmes menyelidiki dan dia menemukan hal yang sederhana. Bahwa itu terjadi bukan hanya ada virus yang luar dan lain sebagainya, ada apa cenderung apa. Dia temukan bahwa ada penyebabnya. Yaitu apa? Dokter yang mengoperasi untuk ibu-ibu yang melahirkan itu, dia tidak cuci tangan, membersihkan tangannya sebelum deliver the baby. Itu, saudara. Dan alat-alat kurang disterilkan. Saudara. Dan itu menimbulkan satu infection dan akhirnya membuat ibu itu meninggal. Dan pada waktu itu disampaikan, tidak semua dokter menerima nasihatnya, tidak semua dokter. Tambah saudara, dia dilawan, dipikir bahwa pendapatnya ini kurang ilmiah. Saudara. Masa cuman begitu aja? Dia ditentang selama 30 tahun. Orang tidak mempedulikan nasihatnya. Tapi kemudian lambat laun ada orang yang mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Dr. Oliver ini. Saudara. Mencuci tangan, membersihkan, mensterilisasi peralatan semuanya. Dan kemudian angka kematian ibu itu mulai menurun. Sampai tidak ada kematian lagi. The problem is not outside. The problem is inside. Masalahnya bukan di luar sana, masalahnya di dokter-dokter itu sendiri. Saudara, saudara begini saudara. Jangan sampai kita menjadi hidup dalam kesombongan karena masalah dari orang yang sombong itu masalahnya itu ada di dalam diri mereka sendiri. Hidup ini sudah banyak masalah. Tapi pada waktu engkau memasuki tahun yang baru menghadapi masalah-masalah yang banyak dan engkau membawa masalah dengan kesombonganmu, hidup akan semakin berat. Tidak akan ada kemenangan. Amin saudara. Belajarlah untuk rendah hati supaya saudara masalah oke dihadapi. Tapi jangan sampai masalah itu bersumber dalam diri kita. Banyak dalam kehidupan berjemaat juga saudara. Kalau ada pertikaian atau ada perselisihan dan lain masalahnya. Dan saudara masalah di luar itu sebetulnya lebih gampang daripada menghadapi masalah yang di dalam ini. Kalau suami nggak mau ngalah, istri juga nggak mau ngalah dan lain sebagainya. Wah dulu siapa yang mau ngalah duluan saudara. Ya kan saudara. Jadi masalahnya tambah gede. Saudara. Masalahnya enggak. Saya masih ingat itu di Bali, saya baru pelayanan di Bali. Seorang istri tanya kepada saya, Pak Andreas, mobil sama rumah itu penting mana? Menurut saudara penting mana mobil atau rumah? Hah? Ayo, saudara. Ya, saya nggak jawab dulu, saudara. Penting mana? Kan ya penting rumah toh Pak Andreas. Saya ngomong, ya penting rumah. Saudara. Saudara tahu orang-orang di Jakarta yang hidupnya di pinggiran kota Jakarta, rumahnya simple-simple, mobilnya BMW. Karena mereka mengatakan bahwa hidupku ini di jalanan. Gitu. Rumah cuma numpang tidur aja. Saudara. Itu. Suaminya mengatakan gini loh Pak Andreas, saya ini punya kerjaan, saya itu mechanical electrical engineering, saya membangun hotel di Bali. Dan saya itu segala macam, ada Land Cruiser, ada Jeep Mercy, ada Jeep BMW juga ada semuanya. Itu yang pokoknya Jeep-Jeep semuanya itu. Dan ya saya rumahnya lagi kontrak karena proyek saya ini pindah-pindah Pak Andreas. Dan orang luar negeri ini udah berdatangan begitu. Kalau saya harus menunjukkan profesionalisme saya dong. Kalau saya enggak kelihatan profesional ya mana orang luar negeri mau dong. Itu masalah rumah sih gampang. Nanti ini kalau ada proyek ini selesai semuanya mau
mau beli rumah di mana gitu. Lah kalau beli rumah di satu kemudian saya harus pindah. Gitu. Lah gimana nantinya itu? Proyeknya pindah-pindah. Ya, jadi menurut saya lebih penting mobil Pak Andreas daripada rumah. Benar enggak Pak Andreas? Saya ngomong benar. Gitu. Lu tadi kok Pak Andreas ngomong rumah lebih penting. Benar. Sekarang mobil lebih penting. Benar. Gitu. Lah terus gimana? Siapa yang lebih benar itu? Saya bilang siapa yang mau ngalah duluan. Betul enggak? It's only a small problem. Tapi jadi sulit karena apa? Tidak ada yang mau ngalah. Saudara. Saudara jangan sampai kita dapat masalah dan masalah itu saudara bersumber dalam diri kita sendiri. We are the problem. Nah itu sih jadi masalah berat. Saudara. Ya, kita tidak sadar. Itulah sebabnya mari kita hidup dalam kerendahan hati. Sehingga kita bisa melihat diri kita secara objektif. Mengakui kelemahan melalui kekurangan. Dan kita lihat masalah kehidupan ini dengan lebih dalam perspektif yang lebih positif lagi. Yang ketiga, kemampuan untuk menahan diri. 2 Korintus 12 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau mereka dengar daripadaku. Aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau mereka yang dengar daripadaku. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ini kebenaran. Tapi tidak mudah karena kita hidup di zaman medsos. Di mana semua hidup kita itu kita ingin expose supaya orang lihat bahwa the wow side of our life. Sisi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara. Makan apa, diupload. Kemana, ketemu siapa, diupload. Sehingga orang itu nggak punya lagi kehidupan pribadi. Padahal kehidupan pribadi itu penting. Saudara. Kenapa penting? Hidup ini sebetulnya seperti iceberg. Iceberg ini adalah satu gunung es yang solid, yang stabil, yang kuat. Sampai kapal Titanic nyerempet aja gunung es ini. Kapal yang dibanggakan never sinking ship itu tenggelam. Karena apa? Iceberg. Tapi kalau saudara lihat iceberg itu, yang bagian yang kelihatan itu jauh lebih sedikit, persentasenya jauh lebih sedikit daripada bagian yang tidak kelihatan. Betul nggak saudara? Nah, kalau saudara lihat itu, gambar iceberg ini, saudara bisa lihat apa saudara? Sesuatu gunung es yang stabil. Kenapa stabil? Karena yang di bagian bawah itu lebih strong daripada yang di atas, lebih bagian yang banyak. Seperti kalau bangunan fondasinya dalam, ya stabil saudara. Tetapi dalam abad zaman medsos ini saudara, seakan-akan orang ingin membalik bagian yang di dalam itu diangkat, bagian yang di bawah itu cuma sedikit. Orang ingin menonjolkan siapa dirinya. Makanya hidupnya tidak stabil. Kena omongan orang sedikit, waduh marah, tersinggung, apa, anaknya diolok anjing. Marahnya nggak karu-karuan saudara. Nah itu masalah kecil jadi masalah besar. Karena apa? Nggak bisa menahan diri. Saudara. Kita perlu menahan perkataan kita, emosi kita dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kalau your private life itu nggak solid, maka your public life itu akan amburadul. But many people, tapi banyak orang dalam medsos ini, they don't have a private life. Karena udah semuanya ditonjolkan semuanya. Bahwa ibu-ibu yang mengandung pun enggak pakai pakaian, perut yang jemblung itu dimasukkan Instagram saudara. Loh apa indahnya perut jemblung saudara. Iya kan saudara. Dan sebetulnya itu kan hanya dilihat oleh suami lah ya saudara. Tapi ini seluruh dunia suruh lihat perut jemblung. Kan repot saudara. Jadi people don't have a private life. Alkitab mengatakan kalau kamu doa, masuk kamarmu.
enggak usah. Dia bilang, ada yang dijewer. Pak Roni jewer, ada yang gitu ya. Ya, sampai mana tadi sampai lupa. Lihat Pak Roni. Ya, itu. Saudara. Jadi orang enggak punya private life. Masuk kamar, enggak pray in the secret. Enggak perlu orang tahu. Saudara. Kita ini perlu mempunyai satu private life yang very rich dengan Tuhan. Itu yang membuat kita stabil dalam kehidupan ini. Kena goncang apapun kita nggak goyah dan lain sebagainya. Omongan orang enggak membuat kita itu ini. Nah sekarang ini terus terang saudara, banyak konseling itu dan kemudian untuk hal-hal yang enggak perlu. Kenapa? Duh saya ini sudah kepahitan, sudah 2 tahun. Loh kenapa kok 2 tahun? Iya, soalnya teman saya itu loh, ngomong saya begini. Loh, lu temenmu tuh ngomong kayak begitu itu bukan hanya melukai kamu, bukan. Orang salah ngomong, salah berarti itu banyak, saudara. Yang penting kamu masukkan hati. Kita ini sakit hati itu sedalam yang kita izinkan. Kalau kita nggak izinkan, ya nggak sakit hati. Betul nggak, saudara? If you want to have a strong private life, engkau akan jadi teguh seperti ais bara ini. Amin, saudara. Belajarlah menahan diri, perkataan, emosi dalam kembangkan your private life. Enggak semua diceritakan. Milikilah persekutuan dengan Tuhan, di mana engkau akhirnya bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Dan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kemauan untuk mengubah hidup saudara, ini yang keempat. Ini adalah nasihat yang very practical, saudara ya. Mungkin enggak dikotbahkan bagaimana, tapi saya enggak usah baca ini semuanya. Tapi dikatakan ayat yang kedua itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu saudara. Jadi berubah untuk pembaharuan budi saudara. Jadi kenapa kita perlu berubah? Karena dunia yang kita hidup ini berubah terus, saudara. Ya, gaya konseling dulu sama sekarang ya berubah terus, saudara. Berubah. Kalau kita tidak berubah, ya kita tidak bisa mengikuti apa yang sedang terjadi dan hidup kita ini tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah dari orang-orang yang hidup pada saat ini. Amin, saudara. Ya. Nah, bagaimana kita mengubah kehidupan saudara? Ini very practical. Ubahlah hidup saudara dengan membaca. Bukan semuanya dibaca, ada banyak berita-berita gosip yang tidak perlu dibaca itu. Itu ngotori pikiran saudara. Tapi read with a purpose. Bacalah dengan satu tujuan. Tujuan untuk mengembangkan wawasan saudara. Itu penting sekali saudara. Saya suka membaca karena apa? Satu, saya bisa belajar dari pemikiran, jalur pikiran orang. Saya bisa belajar dari pemikirannya. Saya bisa belajar dari pengalamannya. Saya bisa belajar dari hikmatnya. Awalnya saya baca itu karena isinya. Tapi lama-kelamaan itu cara berpikir penulis itu yang akhirnya kok bisa ya mikir kayak gini. Kok bisa ya melihat Alkitab dari sisi yang ini dan sisi. Sehingga itu memperkaya pada waktu saya belajar Alkitab. Saya bisa berpikir kalau saya coba lihat dari sini. Kayak saya lihat dari sini. Dan itu memperkaya. Saudara. Buku adalah guru yang paling sabar. Saudara tidak mengerti, saudara baca lagi. Ya kan? Tidak mengerti, baca lagi. Baca, membaca, dan membaca. Ya, jadi seperti tubuh membutuhkan makanan. Pikiran saudara membutuhkan knowledge. Pikiran saudara membutuhkan pengetahuan. Dan dari mana itu semuanya? Dari belajar dari orang lain dan membaca. Saya memberitahu tidak akan ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita yang tidak diawali dari perubahan yang ada di pikiran kita. Sebabnya dikatakan berubahlah dalam pemikiran. The mind, the renewing of the mind.
pikiran saudara diperbarui, hidupmu juga diperbarui. Amin, saudara. Ya, teruskan. Mengubah hidup saudara dengan membuat jurnal dan menamakan tujuan atau goal. You don't just walk around with so many ideas. But you have to sit down and set your goals. Tulis itu goalmu apa. Wah, idenya banyak, tapi nggak pernah ditulis dalam satu bentuk goal yang jelas. Dan kemudian jurnalnya bagaimana ya kita bisa mewujudkan goal tersebut, saudara. Kenapa goal itu penting? Karena tanpa goal yang ditulis, yang jelas, hidup kita tidak bisa dievaluasi. Kita tidak pernah memiliki hidup yang lebih baik lagi karena kita tidak pernah mengevaluasi hidup ini. Yang kedua, kenapa perlunya? Supaya kita tahu prioritas. Kalau saudara tidak pernah tahu goal saudara, akhirnya saudara ada ini, sudah ini dulu. Ya, saudara ikut pada prioritas orang lain, ya goal saudara tidak akan tercapai. Saudara, goalmu apa gitu? Itu membuat saudara tahu prioritas. Saudara, minggu yang lalu saya memberkati pernikahan di New Zealand, saudara. Saya ditelepon anaknya jemaat ini, saudara. Om, bisa berkati pernikahan saya? Oh, bisa dong. Langsung saya ngomong bisa, karena apa? Loh, saya tuh kenal dia, belum lahir sudah saya kenal mama papanya, saudara. Lahir dari bayi saya sudah kenal. Jadi akhirnya ya sudah kayak anak sendiri. Mau om bisa berkati? Bisa. Wah, semangat lah saudara. Minggu depan saya tanya, kamu menikahnya di mana? Sekarang ini dia memang tinggal di Singapura sih. Mau di Singapura, mau di Bali atau Surabaya? Enggak om. Kita mau menikah di New Zealand. Hah? Saya melongo loh, New Zealand. Di mana? Auckland? Enggak om. Di Wanaka. Oh, nggak pernah dengar saya Wanaka itu. Itu desa, kota kecil, terpencil, nggak ada airportnya, saudara. Waduh. Dan sungguhan, saudara. Sungguhan. New Zealand itu bagus pemandangannya. Tapi capek mau perginya ke sana, saudara. Karena berangkat pagi, sampai sana besok pagi malam baru sampai, saudara. Karena harus travel ke Singapura, transitnya 6 jam. Kemudian ke Sydney. Singapura, Sydney sudah 7 jam sendiri lebih. Transit lagi 3 jam. Terus karena ke kota kecil enggak bisa pesawat besar, pesawatnya itu budget airline. Terus kemudian pergi ke kota kecil itu 3 jam flightnya. Sampai situ enggak sampai, sewa mobil saudara. Haleluya puji Tuhan. Remek ini saudara ya. Waduh gimana ya. Tapi bagusnya luar biasa. Tapi kan saya bawa kerjaan ini, bagaimana ini saudara. Habis pemberkatan semuanya ya waduh menikmati pemandangan New Zealand dan lain sebagainya. Saya ngomong aku enggak bisa ikut. Lu ayo ikut dong sudah didaftarkan. No. Aku bawa kerjaan. Kerjaannya apa? Menyelesaikan bahan Bible & Co. Waduh saudara. Membuat pelajaran Bible & Co di Surabaya itu very tough. Waduh terus itu. Tapi menyelesaikan pelajaran Bible & Co untuk para ibu-ibu di New Zealand lebih tough lagi. Soalnya kepingin keluyuran. Lu masa toh enggak lihat apa-apa. Hanya cuman lihat pemandangan dari apartemen itu. Lihat begitu. Kepinginnya luar biasa. But I have my priority. Aku harus punya goal. Ini harus diselesaikan tahun ini sebelum tutup tahun. Kalau enggak itu gimana gitu. Saya harus meringkas gini, baca sini, baca situ dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu I have complete semua summary, semuanya tinggal nanti di sini diketik semuanya. Semuanya senang. Ya sudah ya mau senang mau diapain. Kan New Zealand kita bisa pergi lagi. Siapa tahu anak saudara saya berkati di New Zealand lagi. Iya kan saudara kan. Ya, tapi ya yang penting ini selesai, harus selesai sebelum akhir tahun. We have priority. Kalau kita nggak punya priority, we are not the leaders. Mengubah hidup dengan olahraga, haleluya puji Tuhan. Saya bukan khotbah untuk saudara, saya khotbah untuk diri saya sendiri.
Saya mau ngomong, you are what you eat, you become what you eat. Saudara menjadi sekarang ini, ya karena apa yang saudara makan, betul nggak? Ya, saya harus menurunkan berat badan tahun depan, saudara. Supaya kalau anak saudara menikah, saya akan kelihatan pendeta yang jangan dikatakan, oh pendeta gemuk gitu. Ya, saya akan belajar. Tahun ini saudara, tahun yang berat. Karena apa? Hari Chinese New Year yang tahun ini, itu saya naik 2 kilo. Dalam waktu seminggu tuh naik 2 kilo. Wah susah saudara. Langsung saya memutuskan untuk ambil program untuk menurunkan berat badan. Saya serius loh, bukan saya tidak serius, saya serius. Karena dokter jantung saya sudah ngomong kalau berat badannya tidak di bawah 90, jangan datang ke sini. Saya dimarahi. Waduh, gimana? Saya ambil program, saya serius. Dalam waktu singkat berat saya turun. Akibatnya apa? Tensi saya juga turun. Tensinya turun, denyut jantungnya naik sampai 140. Itu kayak orang habis olahraga. Ya masuk rumah sakit. Gitu. Karena apa? Akhirnya dokter tahu bahwa apa? Pada waktu consume itu suplemen semuanya, ya berat saya turun, mestinya diawasi dokter supaya apa? Kalau beratnya turun, tensinya turun itu, ya saya masih minum obat darah tinggi, saudara. Saya minum obat darah tinggi itu bukan apa ya, supaya saya tensinya turun. Tapi saya ini sabar kok, saudara. Ya, banyak orang yang enggak darah tinggi tapi ngamuan, saudara. Ya, jadi itu, saudara. Jadi kalau di situ sudah beratnya turun, tensinya turun, saya minum obat darah tinggi, ya jeblok saudara. Tensi saya itu 80-60 sampean. Lah orang yang mau mati itu kan tensinya turun terus tuh. 80-60 itu rendah saudara. Tidak boleh keluar dari rumah sakit. Diinfus dan lain sebagainya. Oh baru tahu. Akhirnya nggak boleh pakai program itu. Lah terus kalau nggak pakai program turunnya bagaimana saudara? Turunnya bagaimana saudara? Ya 2 hal, satu. Dengan olahraga dan plester. Plester itu ininya di plester saudara. Maksudnya gitu saudara. Oh lah saya program itu mahal saudara. Harus dibuang, dokter jantung enggak boleh pakai program itu. Ya sudah. Tapi we become what we eat. Amin saudara. Mari kita tahun 2025 hidup lebih sehat lagi. Amin. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Tanggung jawab yang harus selesaikan. Saya ingin memberkati saudara, anak-anak saudara nantinya mau menikah. Saya rindu memberkati. Makanya saya harus umur panjang. Doakan ya. Saudara. Ya. Mengubah hidup dengan rest. Rest ini bukan hanya cuma tidur aja, tetapi belajar untuk rileks, santai. Karena tanpa istirahat, kita productivity kita itu menurun. Ya kan, dari itu. Setelah rest, kita akan lebih segar, lebih bersemangat, lebih ada kekuatan. Jangankan kita, Tuhan aja rest. Tuhan aja rest. Menciptakan 6 hari, penciptaan 6 hari. Hari yang ke-7, dia berhenti. Alkitab mengatakan dia berhenti. Saudara, kalau saudara ada waktu, saudara lihat Kejadian 2 ayat yang ketiga, dikatakan itu Tuhan berhenti dari semua pekerjaannya itu. Dan dia apa? Memberkati hari itu dan menguduskan hari itu. Itulah sebabnya menjadi hari Sabat, saudara. Hari Sabat di mana Tuhan ingin kita ini berhenti dari semua pekerjaan ini dan berhubungan dengan Sang Pencipta. Makanya dalam hukum Taurat dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Karena memang hari itu spesial. Dalam penciptaan itu memang Tuhan baik. Tuhan juga memberkati. Tapi pada waktu hari yang ke-7 dikatakan Tuhan memberkati dan menguduskan. Saudara, today is not another day. Kita harus melihat bahwa pada waktu kita menyembah Tuhan, mendengar firman dan lain sebagainya. Ini bukan hari, ini beda. Saudara. Hari di mana kita itu tenang, beristirahat. Kita diberkati pada waktu hari itu. Kita dikuduskan dari semua pencemaran dunia yang sedang kita hadapi selama seminggu yang lalu ini. Kita memasuki hari baru,
hari Senin yang datang dengan satu semangat yang baru. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau HP saudara di-charge 1 jam, saudara, itu tidak bisa saudara pakai seharian, nggak mungkin. Tergantung chargingnya itu berapa lama. Tapi kalau sudah cukup lama, maka dipakai seharian tidak masalah. Saudara, rest itu nge-charging. Persekutuan dengan Tuhan, doa itu nge-charge kita sehingga memberikan satu kekuatan. Teruskan secara cepat aja. Saudara. Mengubah hidup dengan memberi. Saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang inward looking all the time. Kita harus belajar untuk outward looking. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan spirit yang egois. Kecuali dengan cara giving. Belajar untuk giving. Giving bukan hanya berarti uang aja, perhatian. Kata-kata yang positif kepada orang lain. Di sekitar saudara banyak orang susah. Tapi belajarlah untuk jadi berkat bagi orang di sekitar. Giving time, giving encouragement to others dan lain sebagainya itu. Dan ada orang yang menyelidiki, orang yang hidupnya dalam giving, memberi spirit memberi, hidupnya itu lebih sehat, lebih bahagia. Diselidiki itu scientific loh saudara. Itu giving. Saudara beli di buku Periplus tentang giving. Baca di situ. Dan ternyata di situ kembangan orang dokter penyelidikan giving itu membuat jiwa kita itu tidak inward looking. Orang stres karena apa? Inward looking. Karena lihat diri sendiri terus. Coba lihat orang lain, lebih susah dari kita. Kita akhirnya mau membantu mereka. Kemudian mau mengangkat mereka. Hidup jadi lebih happy, lebih sehat. Saudara. Ya, outward looking. Mengubah hidup dengan mendengarkan. Nah, saudara. Banyak relasi itu tidak jadi baik karena tidak punya kemampuan untuk mendengarkan. Suami merasa nggak disupport istri karena apa? Istri nggak betul-betul mendengarkan. Nah, mendengarkan itu bukan hanya diam saja. Banyak orang diam tapi tidak mendengarkan, tapi tunggu giliran untuk dia ngomong. Ngerti nggak? Banyak orang diamnya diam, saudara, tapi tidak mendengarkan. Tapi dia tunggu, aku tunggu apa? Aku mau ngomong ini, saudara. Itu. Orang yang berhikmat itu tahu kapan dia harus ngomong dan tahu apa yang dia harus omongkan. Orang yang tidak berhikmat itu dia perlu ngomong tapi nggak tahu apa yang diomongkan. Hanya dia perlu untuk ngomong. Mendengarkan. Banyak istri yang merasa tidak pernah diperhatikan oleh suami karena apa? Suami-suami cuman tapi nggak benar listening. Dalam bahasa Inggrisnya ada hear and listening. Listen and hear. Bukan hanya cuman hear aja, tapi listen. Listen with a purpose. Kita mendengarkan dengan rasa empati. Kita mendengarkan dengan rasa respect. Kita mendengarkan dengan discernment. Mencari ada masalah-masalah enggak di balik kata-kata yang orang ajak bicara ini. Yang orang bicara ini, saudara. Konselor yang baik, saudara. Itu adalah orang yang hebat. Bukan hanya bicaranya, tapi mendengarnya. Langsung dia tahu permasalahan orangnya. If you want to be a good speaker, you have to be a good listener. Makanya Tuhan memberikan 2 telinga dan 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Dikatakan, Alkitab mengatakan, dia memberikan aku telinga seorang murid untuk bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara memang harus belajar dari orang lain dengan telinga saudara mendengarkan. Mengubah hidup dengan menjadi konsisten. Banyak orang membuat resolusi akhir tahun. Aku mau begini, mau begini. Saudara, orang yang sukses itu bukan orang yang melakukan pekerjaan besar tapi sekali sewaktu-waktu. Tidak. Orang yang sukses adalah orang yang melakukan hal yang kecil tapi dilakukan dengan konsisten. Itu akan hasilnya akan membawa satu impact yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kelihatannya hal kecil tapi dilakukan dengan satu konsisten. Saudara baca buku misalkan tadi ya. Kalau saudara setiap hari baca 10 halaman, artinya dalam 1 tahun saudara membaca
3.650 halaman. Artinya itu saudara baca 10 buku yang satu bukunya 300 lebih halaman. Luar biasa, padahal cuma 10 halaman. Tapi kalau saudara cuma baca 5 halaman, lumayan saudara, 5 buku 1 tahun. Pak Yeremia seringkali mengatakan begini, Andreas, kamu harus ingat saudara. Ya, kamu harus baca buku banyak supaya tahu pengetahuanmu semakin luas. Karena apa? Karena ini ngomong terus terang enggak apa-apa ya. Saudara enggak benci saya loh ya saudara. Enggak benci ya saudara. Ya, janji, ayo janji. Ayo janji ya, janji semuanya ya. Ini Pak Yeremia loh, bukan saya loh. Ya, itu. Dia ngomong gini, kamu harus baca buku sebanyak mungkin supaya kamu pengetahuannya lebih. Karena yang kamu hadapi adalah jemaat yang kadang-kadang setahun tidak baca buku sekali. Ayo saudara. Saudara janganlah baca buku, perluas wawasan saudara. Itu jangan. Tapi itu dilakukan kecil. Dan akibatnya hal yang luar biasa. Konsisten. Amin saudara. Ya itu penting sekali. Amin saudara. Ya, jadi saya interview orang-orang yang sukses dalam bisnisnya. Mereka tidak, melakukan hal yang besar sekali, 2 kali gitu. Mereka lakukan hal yang kecil tapi konsisten, bertahun-tahun. Saya interview orang-orang yang juara dalam olahraga. Mereka enggak latihan 1 hari 24 jam, lupa tidur. Saudara. Tidak membuat mereka jadi champion, tapi sedikit demi sedikit. Mereka jadi orang hebat. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara. Nasihat yang terakhir, bergerak bersama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara. Jangan memasuki tahun 2025 menganggap engkau mempunyai self-confident bahwa you can do it alone. Ya, jadi self-confident itu penting. Percaya diri itu penting. Kalau saudara nyetir mobil nggak ada percaya diri, nabrak saudara. Ya, percaya diri, tapi over self-confidence-nya itu tidak sehat. Itu, percaya diri yang berlebihan saudara. Ada satu cerita tentang Navy SEAL, itu marinirnya Amerika. Pada waktu disurvei, siapa yang bisa berhasil untuk lepas dari ujian marinir Navy SEAL ini. Ini tentara elitnya Amerika Navy SEAL, ini kayak marinir yang di Indonesia ini. Ujiannya berat, saudara. Ternyata setelah diselidiki semuanya, orang-orang yang badannya tegap, six pack, ototnya berotot, tatonya banyak dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka semua gagal dalam ujian Navy SEAL. Karena apa? They want to show, they want to prove they are somebody. Mereka mau menunjukkan bahwa mereka ini kuat, mereka hebat, dan mereka bisa menyelesaikan ujian semuanya dengan sendirian, dengan kekuatan mereka. Enggak. Ternyata yang lulus itu yang lebih kerempeng, saudara. Tapi memang ada ototnya. Mungkin dia lebih kurus dan lain sebagainya. Karena apa? Tapi mempunyai team spirit. Pada waktu tenaganya sudah habis, pada waktu semangatnya sudah habis, dia mendengar ada temannya yang menguatkan dia untuk maju terus. Dan pada waktu temannya itu sudah hampir give up, dia memberikan semangat. Saling menyemangati, mempunyai teman yang bisa saling menyemangati. Orang-orang itulah yang memang berhasil dalam ujiannya Navy SEAL. Memang ujiannya dikemas seperti itu. Saudara, mari kita memasuki ini. Punyailah sahabat yang bisa mendukung kita. Prayer partner yang bisa saling mendoakan. Dan kita akan finish strong. Amin, saudara. Makanya tahun ini tetap, sudah berapa tahun ini moving together. Moving together. Amin, saudara.